selamat datang di channel Saham Cuan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda. Tujuan dari video ini adalah memperkaya wawasan Anda tentang analisa fundamental perusahaan, agar kita semua makin cerdas dalam mengambil keputusan investasi. Dan untuk episode kali ini, kita akan membahas salah satu emiten dari sektor layanan kesehatan, yaitu PT Bunda Medik Tbk dengan kode saham BMHS. Video ini dibuat pada tanggal 30 Oktober 2025 dengan menggunakan data keuangan kuartal 2 tahun 2025 serta harga penutupan saham per 30 Oktober 2025. Perlu diingat, ada kemungkinan beberapa angka berbeda jika dibandingkan dengan laporan terbaru, jadi tetap teliti dan cek ulang data di layar sebelum mengambil kesimpulan. Video ini juga dibuat atas permintaan dari @Stanley10. Terima kasih sudah memberikan ide yang menarik untuk kita bahas malam ini. Profil perusahaan. PT Bunda Medik Tbk atau yang lebih dikenal dengan BMHS adalah grup penyedia layanan kesehatan yang cukup besar dan beragam di Indonesia. Perusahaan ini berdiri dengan visi menyediakan layanan kesehatan yang modern, berbasis teknologi, dan menyentuh berbagai segmen, mulai dari rumah sakit, laboratorium, layanan fertilitas, hingga pendidikan tenaga medis. Beberapa entitas yang berada di bawah payung BMHS mungkin sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. BMHS menaungi Rumah Sakit Ibu dan Anak Bunda Jakarta, Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta, RS Bunda Margonda, RS Bunda BMC Padang, RSIA Bunda Citra Ananda, Morula IVF Indonesia, serta Diagnos Laboratorium. Selain itu, BMHS juga memiliki Bunda Global Pharma yang bergerak di bidang distribusi obat dan alat kesehatan, serta Emergency Response Indonesia yang menyediakan layanan ambulans modern. Bisa dikatakan, BMHS adalah salah satu grup kesehatan terintegrasi yang punya ekosistem lengkap, dari pemeriksaan laboratorium, pelayanan klinik, rawat inap, hingga farmasi dan pendidikan tenaga kesehatan. Inilah yang menjadi keunikan BMHS dibanding rumah sakit konvensional. Mereka tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan rumah sakit, tapi juga dari segmen bermargin tinggi seperti IVF atau bayi tabung dan diagnostik medis. Profil bisnis dan anak perusahaan. Sekarang kita masuk ke struktur bisnisnya. BMHS memiliki banyak anak perusahaan dengan tingkat kepemilikan yang bervariasi. Sebagian besar di atas 90%, tapi ada juga yang di bawah 50%. Mari kita bahas beberapa yang paling signifikan. Pertama, PT Bunda Graha Property atau BGPP dengan kepemilikan 99%. Ini bergerak di bidang properti dan perannya cukup penting untuk mendukung kepemilikan gedung rumah sakit dan klinik di bawah grup Bunda. Kedua, PT Morula IVF Indonesia yang mungkin paling dikenal masyarakat lewat brand Morula ICF. Morula adalah penyedia layanan teknologi reproduksi berbantu atau bayi tabung. Dengan aset sekitar 803 miliar rupiah, Morula adalah salah satu unit dengan kontribusi besar terhadap laba dan margin group. Namun kepemilikan BMHS hanya 47,25%, sehingga kontrolnya tidak penuh. Ketiga, PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk, DGNS, perusahaan publik yang juga bergerak di layanan diagnostik medis. BMHS memiliki 41,2% saham Diagnos, menjadikannya pemegang saham utama, namun bukan pengendali tunggal. Segmen ini penting karena layanan laboratorium memiliki margin lebih tinggi dan pendapatan yang berulang atau recurring. Selanjutnya ada PT Bunda Global Pharma dengan 65% kepemilikan yang mendistribusikan obat dan alat kesehatan untuk mendukung operasional rumah sakit grup. Beberapa entitas lain yang juga penting antara lain ada PT Emergency Response Indonesia, penyedia ambulans modern, PT Prima Dental Medica, layanan klinik gigi, PT Medika Sejahtera Bersama di Surabaya, dan PT Bunda Medika Dewata di Bali. Semua entitas ini membentuk jaringan vertikal yang saling mendukung, dari layanan medis, diagnostik, farmasi, hingga properti dan pelatihan SDM. Inilah yang menjadi keunikan BMHS dibanding rumah sakit konvensional. Mereka tidak hanya mengandalkan pendapatan dari layanan rumah sakit, tapi juga dari segmen bermargin tinggi, seperti IVF atau bayi tabung, dan diagnostik medis. Kinerja keuangan, pendapatan, dan margin.
Selama 4 kuartal terakhir, BMAS mencatatkan pendapatan TTM sebesar 1,588 triliun rupiah dengan pertumbuhan tahunan sekitar 2,17%. Pertumbuhan ini relatif moderat tapi masih menunjukkan ekspansi stabil. Yang menarik adalah gross profit margin atau margin kotor yang mencapai 45,87%. Pada kuartal terakhir, ini termasuk tinggi untuk sektor rumah sakit di Indonesia yang rata-rata berada di kisaran 35-40%. Artinya, BMAS mampu menjaga efisiensi biaya langsung dan punya pricing power pada beberapa lini layanan premium seperti IVF dan diagnostik. Namun, ketika kita lihat lebih dalam ke operating margin, angkanya turun drastis menjadi 4,48% dan net profit margin makin hanya 0,17%. Dengan kata lain, sebagian besar keuntungan kotor tergerus oleh biaya operasional dan bunga. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa struktur biaya operasional BMHS masih berat. Kemungkinan besar berasal dari biaya tenaga medis, beban administrasi, depresiasi alat medis, dan beban bunga atas pembiayaan ekspansi. Untuk ilustrasi sederhana, dari setiap Rp100 pendapatan, perusahaan menghasilkan Rp45 laba kotor, tapi hanya menyisakan kurang dari Rp1 laba bersih. Jadi ruang perbaikan efisiensi masih sangat besar. Selain itu, IPS atau laba per saham TTM hanya Rp0,57, dengan net income TTM sebesar Rp5 miliar. Angka ini menunjukkan bahwa, walaupun skala bisnis besar, profitabilitas net masih sangat tipis. Neraca keuangan dan likuiditas. Sekarang kita bahas kondisi neraca. Total aset BMHS mencapai Rp3,526 triliun, sementara total liabilitasnya Rp1,384 triliun. Dengan demikian, nilai ekuitas perusahaan sekitar Rp2,142 triliun dan book value per share berada di Rp198,89. Dengan harga saham di kisaran Rp150-Rp160 per 30 Oktober 2025, berarti saham BMHS diperdagangkan di bawah nilai bukunya, sekitar 0,79 kali book value. Artinya, secara teori, pasar menilai perusahaan ini lebih murah dibandingkan nilai aset bersihnya. Dari sisi kas, BMHS memiliki Rp761 miliar, sementara total utang jangka pendek Rp444 miliar dan utang jangka panjang Rp696 miliar. Rasio utang terhadap ekuitas DR berada di 0,67, yang tergolong modern. Sementara kurun rasio 1,88 dan quick rasio 1,82 menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup aman. Dengan angka ini, secara struktur keuangan BMHS tidak terlalu berisiko secara likuiditas, namun profitabilitas rendah dan arus kas yang lemah menjadi catatan penting. Arus kas dan solvabilitas. Sekarang mari kita lihat laporan arus kas. Dalam 12 bulan terakhir, BMHS menghasilkan cash from operation sebesar Rp45 miliar. Ini angka positif tapi kecil. Di sisi lain, perusahaan melakukan investasi besar-besaran dengan cash from investing negatif Rp174 miliar dan capital expenditure sekitar Rp100 miliar. Untuk menutup gap ini, BMHS menambah pembiayaan melalui pinjaman dan pendanaan yang terlihat dari cash from financing positif Rp307 miliar. Artinya, perusahaan lebih banyak mendapatkan kas dari pendanaan dibanding dari operasi. Secara sederhana, bisnis belum cukup menghasilkan uang untuk membiayai ekspansinya sendiri. Akhirnya, free cash flow perusahaan dalam setahun terakhir berada di minus Rp55 miliar. Kondisi ini tidak terlalu buruk, bisa jadi perusahaan sedang berada di fase ekspansi, misalnya pembangunan rumah sakit baru, modernisasi alat medis, atau investasi di anak usaha seperti Mohrullah dan diagnostik. Namun, jika IVCF terus-menerus negatif tanpa pertumbuhan EBITDA yang signifikan, hal ini menjadi sinyal peringatan bagi investor. Perlu diperhatikan juga bahwa interest coverage ratio hanya 1,17. Artinya, laba operasional hanya sedikit lebih tinggi dari beban bunga. Ini menunjukkan sensitivitas tinggi terhadap kenaikan suku bunga atau penurunan laba operasional. Profitabilitas dan efisiensi operasional. Dari sisi efisiensi, angka-angka berikut cukup menarik untuk dicermati. Pertama, ROA 0,14%, ROIC 0,29%, ROIC
2,73%. Asset turnover 0,44%, DSO 40 hari, CCC 37 hari. Semua angka ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan aset dan modal masih rendah. ROE di bawah 1% berarti setiap Rp100 modal hanya menghasilkan kurang dari Rp1 laba bersih. Sementara aset turnover 0,44 menandakan bahwa setiap Rp1 aset hanya menghasilkan Rp0,44 pendapatan. Dengan DSO 40 hari, BMHS relatif efisien dalam mengelola piutang, tapi masih perlu perbaikan terutama di pembayaran dari pihak asuransi atau BPJS. Siklus kas 37 hari tergolong cukup baik untuk sektor rumah sakit, namun perlu tetap dipangkas agar arus kas operasi meningkat. Valuasi saham BMHS. Sekarang kita bahas valuasinya. Per 30 Oktober 2025, per TTM 278 kali, per annualize 174 kali, PBV 0,79 kali, price to sales 0,89, EV per EBITDA 10,95 kali, EV per EBIT 27,15 kali. Sekilas, PER rasionya terlihat sangat mahal, tapi hal ini terjadi karena laba bersih sangat kecil. Jadi, metrik PI kurang relevan untuk menilai wajar atau mahal. Namun, PBV di bawah 1 justru menandakan bahwa saham BMHS berpotensi undervalued secara aset, asalkan aset tersebut produktif dan mampu menghasilkan laba di masa depan. Rasio EV per EBITDA sebesar 10,95 kali termasuk moderat untuk sektor rumah sakit, di mana rata-rata di Asia Tenggara berada di kisaran 10 hingga 14 kali. Dengan demikian, valuasi BMHS bisa dikatakan fair to slightly undervalued, tergantung bagaimana prospek pertumbuhan EBITDA ke depan. Risiko utama. Berikut beberapa risiko utama yang perlu diperhatikan investor. Pertama, profitabilitas yang rendah. Meskipun revenue besar, margin bersih sangat tipis dan FCF negatif. Artinya perusahaan belum mampu mengubah skala bisnis menjadi keuntungan yang signifikan. Kedua, risiko bunga dan leverage. Dengan interest coverage hanya 1,17 kali, setiap kenaikan suku bunga atau penurunan pendapatan bisa langsung menekan laba bersih. Ketiga, kepemilikan minoritas di unit-unit kunci. BMHS hanya memiliki sebagian saham di Morula IVF 47% dan Diagnos 41%. Padahal dua unit ini paling menguntungkan. Hal ini membatasi kontribusi laba ke induk usaha. Keempat, risiko regulasi. Perubahan aturan sektor kesehatan, tarif BPJS atau kebijakan impor alat medis bisa mempengaruhi biaya operasional. Kelima, risiko likuiditas pasar saham. Free float BMHS sekitar 28% yang membuat likuiditas saham di pasar terbatas dan potensi volatilitas harga lebih tinggi. Katalis dan peluang pertumbuhan. Di sisi lain, ada beberapa katalis yang bisa menjadi potensi pertumbuhan jangka menengah. Pertama, ekspansi layanan IVF dan diagnostik. Permintaan layanan fertilitas meningkat di kalangan menengah atas, terutama di kota besar. Morula bisa menjadi sumber margin tinggi. Kedua, sinergi ekosistem kesehatan. Rumah sakit, laboratorium, farmasi, dan klinik bisa saling mendukung dalam menciptakan efisiensi dan pendapatan silang. Ketiga, peningkatan okupansi rumah sakit. Jika manajemen mampu meningkatkan tingkat keterisian tempat tidur atau BOR 60% menjadi 80%, margin operasional akan meningkat signifikan. Keempat, perbaikan arus kas. Jika investasi besar 2024 hingga 2025 mulai menghasilkan pendapatan di 2026, FCF bisa berbalik positif dan mengubah persepsi pasar. Kelima, potensi revaluasi aset. Karena banyak properti rumah sakit dimiliki sendiri, nilai aset bisa meningkat seiring kenaikan harga properti di Jakarta dan kota besar lain. Sekarang kita hitung perkiraan kisaran nilai wajar saham BMHS dengan pendekatan EV per EBITDA dan PBV. Skenario konservatif, BER, EV per EBITDA, 8 kali, EBITDA konstan, harga wajar sekitar 140 per saham. Skenario dasar, base,
EV per EBITDA 10,9 kali, sama dengan kondisi saat ini, harga wajar sekitar 208 per saham. Skenario optimis atau bull, jika EBITDA tumbuh 20% dan multiple naik ke 14 kali, harga wajar bisa mencapai 340 per saham. Dengan harga pasar saat ini di sekitar 150 sampai 160, maka upside potensial di skenario dasar masih sekitar plus 30% dan di skenario optimis bisa mencapai 100%. Namun risiko tetap tinggi jika profitabilitas tidak membaik. Investor jangka panjang bisa mempertimbangkan posisi bertahap sambil menunggu sinyal perbaikan margin dan arus kas. Kesimpulan, mari kita simpulkan seluruh analisa. PT Bunda Medik Tbk atau BMHS adalah perusahaan dengan jaringan layanan kesehatan luas, ekosistem bisnis yang kuat dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Namun tantangan terbesarnya ada pada profitabilitas dan konversi kas. Margin kotor tinggi, tapi laba bersih sangat tipis dan arus kas operasi belum mampu menutup belanja modal. Dari sisi valuasi, saham BMHS memang tampak murah secara PBV, tapi mahal jika dilihat dari laba. Itu sebabnya investor harus memandang BMHS sebagai saham turnaround, bukan saham defensif. Artinya, potensi keuntungan besar jika manajemen berhasil memperbaiki margin, tapi risikonya juga tinggi jika tren laba tidak membaik. Baik, itu dia analisa fundamental lengkap untuk PT Bunda Medik Tbk BMHS berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2025 dan harga per 30 Oktober 2025. Buat Anda yang suka saham sektor kesehatan, BMHS bisa menjadi kandidat menarik jika Anda memahami risikonya dan bersabar menunggu perbaikan kinerja. Namun bagi investor konservatif lebih baik menunggu sinyal kuat dari perbaikan laba atau arus kas sebelum masuk. Semoga video ini bisa membantu Anda memahami lebih dalam bagaimana membaca laporan keuangan secara menyeluruh dan bagaimana menilai apakah suatu saham memang layak dikoleksi jangka panjang atau tidak. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisa saham fundamental berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap rasional, dan selalu ingat, cuan itu bukan kebetulan, tapi hasil dari analisa yang sabar dan konsisten.